Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai economizer dan feed water heater dalam sistem pembangkit tenaga uap. Sebelum saya menjelaskan economizer dan feed water heater, di sini saya akan menjelaskan mengenai boiler. Boiler adalah alat untuk menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak. Panas yang dibutuhkan air untuk penguapan tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar boiler. Pendidih merupakan bagian terpenting dari penemuan mesin uap yang merupakan pemicu lahirnya revolusi industri. Uap atau energi kalor yang dihasilkan boiler tersebut dapat digunakan pada semua peralatan yang membutuhkan uap di pabrik, terutamanya pada turbin. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Uap yang dihasilkan boiler adalah uap superheat dengan tekanan atau temperatur yang tinggi. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan perpindahan panas, laju aliran, dan panas pembakaran yang diberikan. Boiler yang konstruksinya terdiri dari pipa-pipa berisi air disebut dengan water tube boiler. Pada unit pembangkit, boiler juga biasa disebut dengan sistem generator atau pembangkit uap. Mengingat arti kata boiler hanya pendidih. Sementara pada kenyataannya, dari boiler dihasilkan uap superheat bertekanan tinggi. Komponen boiler adalah seperangkat alat atau unit proses yang merupakan bagian dari boiler. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda dan terhubung dengan komponen lainnya sesuai alur prosesnya. Nama-nama komponen boiler yaitu make water heater, deaerator, economizer, steam dan mud drum, superheat boiler, temperator, dan sistem kondensat. Di sini dapat dilihat pada gambar rangkaian komponen boiler. Pada make water heater itu menuju ke deaerator, kemudian masuk ke feed water economizer, kemudian masuk ke mud drum, lalu menuju ke steam drum, kemudian masuk ke temperator superheater, lalu masuk ke turbin generator, kemudian menuju ke kondensat sistem, lalu kembali lagi ke deaerator. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen boiler. Yang pertama itu make water heater. Fungsinya untuk pemanasan tahap awal. Kedua, sistem pemanasannya menggunakan steam. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi sistem. Dan air hasil make water heater selanjutnya masuk ke deaerator. Kedua, deaerator. Deaerator itu untuk menghilangkan O2 secara mekanik. CO2 dan NH3 yang tidak terionisasi juga ikut terbuang. Prinsip kerjanya dengan menaikkan temperatur dan agitasi atau try sehingga gas lebih mudah lepas. Gas yang terlepas dari air selanjutnya ditiup dengan steam sehingga lebih cepat keluar melalui fin atau output gas. Ketiga itu feed water economizer. Berupa tube heat exchanger yang simple, merupakan tahap terakhir dari sistem boiler feed water dan berfungsi untuk membantu pemanasan awal. Tiga komponen awal itu make water heater, deaerator, dan feed water economizer tersebut komponen pre-boiler. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan air umpan boiler yang aman sehingga tidak menimbulkan masalah scale atau korosi pada boiler yang sangat merugikan.
keempat itu boiler, steam, dan mud drum. Dari feedwater economizer kemudian masuk ke komponen boiler inti, yaitu steam drum atau mud drum. Feedwater masuk ke dalam boiler steam drum karena suhu lebih rendah dibandingkan air yang ada di dalam boiler. Maka feedwater turun ke bawah menuju mud drum. Pengotor yang terdapat di dalam feedwater dengan bantuan bahan kimia, khususnya scale inhibitor, maka akan mengendap di dasar mud drum. Selanjutnya, air di dalam boiler akan mendapatkan pemanasan diisi api. Air yang semakin panas akan naik ke atas steam drum dan menjadi uap, lalu dikeluarkan menuju komponen boiler berikutnya. Komponen boiler selanjutnya yaitu superheater boiler. Fungsinya untuk meningkatkan temperatur steam yang dihasilkan oleh boiler. Kedua, steam yang dihasilkan oleh steam drum boiler disebut steam basah atau saturated steam dengan temperatur umumnya sekitar 250 derajat Celcius. Steam yang dihasilkan oleh superheater boiler disebut steam kering atau superheated steam dengan temperatur dapat mencapai sekitar 340 derajat Celcius. Agar lebih efisien, proses pemanasan superheater boiler dapat menggunakan sumber api yang sama dengan yang digunakan pemanasan air dalam boiler. Dari superheater selanjutnya masuk ke temperator. Temperator yaitu berfungsi untuk mengontrol temperatur superheated system. Prinsip kerjanya dengan pengaturan spray air murni secara otomatis. Setelah menghasilkan superheated steam dengan sistem temperatur yang terkontrol, selanjutnya steam digunakan untuk menjalankan turbin pembangkit listrik atau unit proses lainnya sesuai kebutuhan. Ketujuh, itu sistem kondensat. Fungsi dari kondensat untuk mendapatkan air kondensat yang baik untuk feedwater. Caranya dengan mencairkan kembali steam yang telah digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai economizer. Economizer adalah salah satu komponen penting boiler yang terletak di bagian dalam boiler, tepatnya di antara superheater dan air heater. Biasanya economizer pada boiler terdiri dari beberapa tingkat, dan antara economizer tingkat 1 dan dengan yang lainnya dipisahkan oleh ruangan yang berisi shot blower untuk membersihkan pipa-pipa economizer dari kotoran atau debu-debu yang menempel pada pipa-pipa economizer bagian luar. Fungsi dari economizer pada boiler adalah untuk memanaskan air pengisi boiler dengan memanfaatkan panas dari gas sisa pembakaran di dalam boiler. Dengan meningkatnya temperatur air pengisi boiler, maka efisiensi boiler juga akan meningkat. Gas sisa pembakaran bahan bakar di dalam boiler masih mempunyai temperatur yang cukup tinggi. Dengan melewatkan gas sisa pembakaran melalui pipa-pipa economizer, maka akan terjadi transfer panas yang akan diserap oleh pipa economizer, dan panas tersebut diteruskan ke dalam air pengisi boiler yang terdapat di dalam pipa-pipa economizer. Sedangkan economizer tube terdiri dari pipa-pipa yang ditempatkan pada lintasan gas asap sebelum meningkatkan kettle. Pipa-pipa economizer disebut dari bahan bagian baja atau besi tuang yang sanggup menahan panas dan tekanan tinggi. Korosi yang mungkin terbentuk sebelah sisi air dapat dihindarkan dengan jalan mengeluarkan air pengisi terlebih dahulu, dan korosi di sebelah luar sisi gas asap diatasi dengan mempertahankan temperatur gas asap tinggi di atas titik embun gas sulfur. Konduktivitas panas dan tahanan aliran gas yang disebabkan oleh abu atau debu yang melekat
pada pipa-pipa dicegah dengan membersihkan pipa secara berkala. Fungsi dari economizer pada efisiensi boiler. Dengan meningkatkan temperatur keluar dari economizer, maka temperatur air pada boiler drum juga akan tinggi. Jika air dalam boiler drum sudah tinggi, maka akan diperlukan kalor yang lebih sedikit untuk merubah air menjadi uap, sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan. Kebutuhan kalor yang lebih dikit tentu akan berdampak dengan berkurangnya penggunaan bahan bakar. Dengan meningkatnya efisiensi pada suatu boiler, maka akan membuat biaya pengeluaran perusahaan juga akan menjadi lebih ekonomis dalam hal mengurangi pembelian bahan bakar boiler. Di sini saya akan menjelaskan lokasi economizer untuk menghubungkan economizer tingkat satu dengan tingkat lainnya. Economizer biasa dihubungkan oleh sebuah header yang berfungsi sebagai pengumpul air dan juga untuk memudahkan pemeliharaan economizer oleh pihak maintenance apabila terjadi kerusakan pada pipa-pipa economizer. Beberapa manhole juga terdapat di dinding boiler di antara lapisan economizer satu dan lainnya yang berfungsi sebagai lubang masuk manusia untuk mengecek keadaan pipa-pipa economizer pada saat shutdown boiler. Aliran air pada economizer. Aliran air pada pengisi boiler berasal dari BFB, boiler feed pump, dan melewati economizer sebelum menuju boiler drum. Boiler steam drum di economizer pada economizer, temperatur air pengisi boiler pada sisi keluar atau outlet economizer akan lebih tinggi daripada temperatur air masuk pada sisi masuk atau inlet economizer. Hal ini terjadi karena temperatur air pengisi boiler yang terdapat dalam pipa-pipa economizer lebih rendah dari temperatur gas buang boiler yang berada di bagian luar pipa-pipa economizer, sehingga akan terjadi perpindahan panas dari gas buang pembakaran ke air pengisi boiler. Temperatur gas buang boiler akan turun setelah melewati economizer dan sebaliknya temperatur air pengisi boiler drum akan meningkat setelah melewati economizer. Temperatur air yang masuk ke economizer bergantung dari temperatur dari air di aerator tank dan HPH, High Pressure Heater. Jika temperatur air pengisi boiler dari aerator tinggi dan HPH juga diperoleh, maka temperatur air masuk ke economizer juga akan tinggi. Biasanya pada saat beban turbin generator tinggi dan uap extraction turbin melimpah, maka temperatur aerator dan outlet HPH juga akan tinggi. Dan tentu saja temperatur air pengisi boiler yang akan memasuki economizer juga akan tinggi. Aliran gas buang pada economizer. Gas buang pembakaran boiler akan melewati economizer pada bagian luar pipa economizer. Pembakaran di dalam boiler di samping menghasilkan panas juga akan menghasilkan gas buang yang akan terbuang ke atmosfer. Aliran gas buang pembakaran di ruang bakar akan melewati komponen boiler seperti superheater, economizer, air heater, ESP, FGD, cerobong baru ke atmosfer. Gas sisa bahan bakar boiler akan melewati superheater dan diteruskan ke bagian outlet economizer baru menuju ke bagian inlet economizer sebelum menuju ke air heater. Penutupnya, economizer sebagai salah satu komponen boiler yang memiliki peran atau fungsi yang cukup penting dalam meningkatkan efisiensi boiler. Semakin bagus kondisi penyerapan panas oleh economizer, maka semakin meningkat pula efisiensi pada boiler. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan
Selanjutnya di sini dapat dilihat pada gambar economizer. Di sini dapat dilihat air masuk melalui pipa dan masuk ke economizer coil. Ini pipa bagian luar dan ini pipa bagian dalam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai feed water heater. Feed water heater atau pemanas air umpan adalah komponen pembangkit listrik yang digunakan untuk mengalirkan air panas ke boiler penghasil uap. Pemanasan awal air umpan mengurangi iren visibilitas yang terlibat dalam produksi uap dan karenanya meningkatkan efisiensi termodinamika sistem. Hal ini mengurangi biaya pengoperasian pabrik dan juga membantu menghindari sengatan thermal pada logam boiler saat air umpan dimasukkan kembali ke dalam siklus uap. Dalam pembangkit listrik tenaga uap, biasanya dimodelkan sebagai siklus Rankine yang dimodifikasi. Pemanasan air umpan memungkinkan air umpan naik ke suhu saturasi secara bertahap. Hal ini meminimalkan iren visibilitas yang tak terelakkan terkait dengan perpindahan panas ke fluida kerja air. Lihat artikel tentang hukum di termodinamika kedua untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terdapat di balik lagi. Energi yang digunakan untuk memanaskan air umpan biasanya berasal dari uap yang diekstraksi di antara tahap-tahap turbin uap. Oleh karena itu, uap yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan ekspansi turbin dan karenanya menghasilkan tenaga tidak digunakan untuk tujuan itu. Persentase dari siklus total aliran massa uap yang digunakan untuk pemanasan air umpan disebut fraksi ekstraksi dan harus dioptimalkan dengan hati-hati. Untuk efisiensi thermal pembangkit listrik maksimum karena peningkatan fraksi ini menyebabkan penurunan output daya turbin. Pemanasan air umpan juga bisa berupa penukaran panas terbuka atau tertutup. Penukaran panas terbuka adalah salah satu di mana uap yang diekstraksikan diizinkan untuk bercampur dengan air umpan. Jenis pemanasan ini biasanya akan membutuhkan pompa umpan pada inlet dan outlet umpan karena tekanan pada pemanas berada di antara tekanan boiler dan tekanan kondensor. Pemanas air umpan tertutup biasanya merupakan penukaran panas sel dan tabung. Terdapat air umpan melewati seluruh tabung dan dipanaskan oleh uap ekstraksi turbin. Ini memerlukan pompa terpisah sebelum dan sesudah pemanas untuk meningkatkan air umpan ke tekanan uap yang diekstraksikan seperti dengan pemanas terbuka. Namun, uap yang diekstraksikan yang memungkinkan besar hampir sepenuhnya terkondensasi setelah memanaskan air umpan. Kemudian harus dibatasi oleh tekanan kondensor. Proses isentalpik yang dihasilkan beberapa keuntungan entropi dengan sedikit penalti pada efisiensi siklus keseluruhan. Banyak pembangkit listrik yang menggabungkan sejumlah pemanas air umpan dan dapat menggunakan komponen terbuka dan tertutup. Pemanas air umpan digunakan di pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Di sini dapat dilihat gambar dari feed water heater. Kesimpulannya, dari economizer dan feed water heater, yaitu economizer memiliki tujuan yang mirip dengan feed water heater atau pemanas air umpan. Tetapi secara teknis berbeda
karena tidak menggunakan uap siklus untuk pemanasannya. Sedangkan pada feed water heater, pada pembangkit listrik yang digunakan yaitu mengalirkan air panas ke boiler penghasil uap. Dalam pembangkit bahan bakar fosil economizer menggunakan gas buang suhu rendah dari tungku untuk memanaskan air sebelum memasuki boiler yang tepat. Hal ini memungkinkan perpindahan panas antara tungku dan air umpaan terjadi pada gradien suhu rata-rata yang lebih kecil untuk pembangkit uap secara keseluruhan. Karena efisiensi sistem semakin meningkat bila dilihat sehubungan dengan kandungan energi aktual bahan bakar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai economizer dan feed water heater. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.